Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Dahsyat, amin. Saya percaya kita semua sukacita datang beribadah sekalipun di rumah, amin Bapak Ibu. Tak terasa sudah di bulan November, Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita. Luar biasa penyertaan Tuhan atas kita Bapak Ibu. Lepas dari kesibukan kehidupan kita, mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Mari kita mau datang. Kita mau bawa penyembahan hati kita buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu yang terindah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi katakan, kami memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya walaupun kita menghadapi kehidupan penuh gelombang, menghadapi pandemi COVID yang tidak pernah berhenti, tapi kita mau tetap memuji Tuhan Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang senang dipuji dan disembah. Kita mau lupakan semua kegelisahan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan yang memiliki kedaulatan atas hidup kita. Kiara bara 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 bara.
Mari dari rumahmu berikan penyembahan yang luar biasa. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pujian dari hati kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau, Allah yang besar. Yesus Tuhan, oh, Kau terutama bagi kami Tuhan. Segala pujian yang besar kami panjatkan bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lebih lagi dari kesungguhan hatimu, katakan kami memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaanmu sampai hari ini. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus beri sembah, beri pujian, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita mau terus memuji Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita beri penghormatan buat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau kepujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami akan memuji Engkau, selamanya kami akan menyembah Engkau.
dalam keadaan dan situasi apapun tidak akan pernah membuat kami untuk tidak memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih lagi masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Engkau. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Pertengahan hingga akhirnya Engkau yang berkarya dan memberikan mujizat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, pujian kita buat Tuhan tidak akan pernah putus. Amin. Setiap hari akan meluap dari setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup buat kami. Amin. Mari kita mau puji Tuhan. Karena Dia namanya yang ajaib, yang akan memberi kekuatan buat kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Oh, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita mau menyembah Dia. Kita mau menghancurkan semua kutuk penyakit yang ada saat ini. Mari Bapak Ibu, berikan pujian yang terbaik. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami, yes, nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Lagi sama-sama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
yang berdaulat atas hidup kita. Hidup kita gak akan pernah sama. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus sembah Dia, satu-satunya Tuhan kita. Kaulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yes. Hidup kita tidak akan pernah sama karena kita bersama Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Oh, oh, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran kami. Yes. Selalu ku pegang. Kau keyakinan. Kau keyakinanmu untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin. Hidup kita tidak akan pernah sama. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau terus berada dalam hadirat Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah sama karena Tuhan Yesus telah memilih kita. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan mau lebih lagi mendengarkan hal yang terpenting, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah tetap bagi kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selama. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
akan menjadi Allah bagi kami. Dalam kondisi baik maupun tidak baik Tuhan. Engkau akan menjadi Allah selamanya bagi kami. Mari bawa kami masuk terus di dalam hadirat-Mu. Mari bawa kami bersama Engkau Tuhan. Apapun yang kami boleh alami, apapun yang boleh kami rasakan detik-detik hari kami mau percaya Engkau tetap Allah yang setia bagi kami Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan kami. Engkau Allah satu-satunya yang membuat hidup kami tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Marilah Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami kembali menerima siraman firman yang boleh menyejukkan hati kami. Itu sebabnya ajarlah kami mendengar dengan sebaik-baiknya. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Perhatian kami hanya memandang kepada Engkau saja sebagai pusat perhatian kami. Mari Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang demikian bunyinya. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi
minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Namun saudara-saudara, saya akan membacakan ayat masnya yang merupakan pokok renungan kita pada hari ini, yaitu dalam ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya begini, mengapa kita harus membuka pintu bagi Yesus? Nah, saudaraku, itu sebabnya saya memberikan satu judul firman atau tema, yaitu begini, bukalah pintu hati bagi Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya kita mempelajari firman ini, yaitu firman ditujukan kepada jemaat Laodikia. Yang pertama, saudara-saudara, ternyata perhatian jemaat Laodikia ini itu sudah tertuju ke arah lain. Bukan kepada Yesus, tetapi ke arah lain. Nah, itu sebabnya Tuhan tadi bersabda, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Nah, perhatikan ini kalimat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Perhatikan saudara-saudara. Berarti posisi Tuhan Yesus Kristus adalah di luar pintu. Nah, karena ia ada di luar pintu dan akan masuk, maka dia mengetok-ketok saudara-saudara. Lihatlah saudara-saudara. Kenapa kita disuruh melihat? Nah, mari firman Tuhan ini tujukan juga kepada kita. Bukan semata-mata hanya kepada orang yang ada di Laodikia. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berarti kita mesti memperhatikan. Tolong saudara pikirkan, di mana posisi Tuhan Yesusmu? Apakah dia di luar pintu hatimu atau dia sudah ada di dalam hatimu? Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa jemaat di Laodikia ini justru pintunya itu diketok dan Tuhan akan masuk? Apa sebabnya? Karena perhatian jemaat di Laodikia ini sudah tidak tertuju kepada Yesus, tetapi tertuju ke arah lain. Kemana? Tertuju kepada kesenangan duniawi, demikian juga kemewahan kota Laodikia, saudara-saudara. Dikatakan pada ayat 17, mereka memperkaya diri sendiri. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku sendiri dan tidak kekurangan apapun. Ini keadaan daripada orang-orang di Laodikia, saudara-saudara. Tadinya mereka semangat ikut Tuhan luar biasa. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi ternyata hari demi hari, bulan demi bulan, waktu berjalan terus. Akhirnya semangat mereka yang menyala-nyala itu akhirnya semakin padam. Dan kini menjadi suam, saudara-saudara.
Ya, tidak panas, tidak dingin, tetapi suam-suam saja. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara, kerohanian mereka sekarang menjadi turun derajatnya. Bahkan Tuhan katakan, engkau sekarang melarat, engkau sekarang miskin, engkau sekarang buta, engkau sekarang telanjang secara rohani. Nah saudaraku, apa sebabnya? Karena Tuhan hanya diberikan waktu-waktu sisa, itu pun kalau ada. Nah kalau tidak ada bagaimana? Tuhan tidak kebagian waktu, saudara-saudara. Nah sekarang lihat kita masing-masing. Bagaimana dirimu dan bagaimana diri saya. Sekarang ini ada satu benda, saudara-saudara, yang kecil, ya, segi 4 panjang begitu, warnanya hitam, ada yang biru juga, saudara-saudara. Setiap hari mata kita tertuju di dalamnya. Itulah handphone atau HP atau gadget atau laptop juga bisa lebih besar lagi kan. Nah saudaraku, mata kita tertuju di situ. Begitu baru bangun tidur di waktu pagi, kita sudah membuka HP, baca-baca apa yang tertulis di dalamnya, entah itu lewat WA atau lewat Instagram atau lewat YouTube atau lewat message. Ada banyak hal yang dibuka-buka, yang diakses. Begitu kita bangun tidur, begitu juga ketika kita sudah pulang dari tempat pekerjaan, itu saja yang dibuka. Waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong yang sebetulnya dulu hanya untuk Tuhan. Sekarang Tuhan tidak kebagian waktu lagi. Nah, orang yang di dalam seperti ini, tolong dengar baik-baik. Mohon maaf saudara, mungkin menggelitik telinga saudara. Orang yang seperti ini sudah keranjingan dengan HP saudara-saudara. Kita mesti bertobat di hadapan Tuhan. Bukankah di dalam HP-mu itu ada firman Tuhan yang saudara sudah download? Tetapi kenapa tidak dibuka? Saya sendiri setiap pagi saudara-saudara, paling tidak jam 5 pagi, sudah mengirimkan renungan harian saat teduh kepada semua anggota jemaat lewat WA Group. Demikian juga renungannya setiap pagi dari hari Senin sampai dengan hari Minggunya. Ya, berarti setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, setiap hari saya kirimkan. Tetapi sayang, yang merespon hanya sedikit. Yang merespon itu, terima kasih, kami sudah mendapatkan kiriman ayat-ayat dan renungan harian. Kami sudah berdoa, Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Gembala. Yang merespon cuma sedikit. Ya mungkin saudara katakan, aku tidak merespon tetapi aku sudah baca. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi mbok iya, kata orang Jawa. Balaslah saudara-saudara. Supaya saya semakin semangat lagi mengirimkan ayat-ayat emas kepada saudara. Dan juga renungannya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kita harus timbal balik begitu. Sudah mendapatkan kiriman, nah ucapkanlah sesuatu kepada saya. Demikian juga kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghiburkan begitu saudara-saudara. Ya, nah Tuhan katakan kepada masyarakat jemaat di kota Laodikia ini, mereka sudah dalam keadaan suam. Artinya kerohanian mereka tadinya maju, sekarang mereka sudah mundur saudara-saudara. Waktu-waktu mereka untuk Tuhan nyaris habis untuk perkara-perkara duniawi. Yang kedua, kenapa Tuhan mengetuk pintu supaya mereka memperhatikan dan membuka pintu? Karena mereka masyarakat gereja yang ada di Laodikia ini hanya tertuju kepada masalah-masalah hidup. Nah, memang masalah kehidupan itu bertumpuk-tumpuk saudara-saudara ya. Itu terjadi juga pada masa kini di antara saya dan saudara. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, artinya tidak mengandalkan Tuhan. Siapa kita? Sekuat-kuatnya kita. Sekali waktu kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali saudara mengharapkan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu akan mengalir setiap hari kepada kita sekalian. Itu sebabnya Tuhan bersabda, lihatlah atau tengoklah atau pandanglah
aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan mau supaya kita melihat dia, karena dia tidak ada yang harus kita perhatikan selain hanya dia saja, hanya Yesus saja, saudara-saudara. Tujukan pandangan saudara kepada Yesus, itu yang terutama dan yang pertama. Kalau itu sudah terjadi, maka kasih daripada Tuhan, pancaran daripada kuasa Tuhan akan mengalir, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kita bisa mengatasi masalah kehidupan apapun yang sedang melanda kita. Terutama saudara-saudara, masalah pandemi global ini sangat luar biasa. Jakarta dan juga kota-kota yang menopang Jakarta, Jabodetabek, bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah-tambah merah. Yang terpapar semakin banyak, klaster-klaster baru mulai bermunculan. Dan yang sangat memprihatinkan adalah sekarang ini bermunculan klaster-klaster di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara. Nah, karena banyak keluarga-keluarga mengadakan pertemuan-pertemuan, karena ulang tahun, karena ucapan syukur, ya, karena ada berkat, mereka mengumpulkan saudara-saudaranya. Nah, mereka berkumpul dalam satu rumah. Mereka berpikir, ini kan sesama saudara sekandung, masa ia mesti pakai masker, masa ia mesti jaga jarak. Akhirnya mereka lepas itu masker, mereka tidak jaga jarak. Mereka saling bersalaman, saling merangkul, ya, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah klaster baru di tengah-tengah keluarga. Banyak yang terpapar, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia. Nah itu sebabnya saudaraku, kita membutuhkan juru selamat, penolong, pelindung hidup kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya mata kita harus tertuju kepada dia dan telinga kita harus kita arahkan mendengar. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Jadi lewat pandemi global ini saudara-saudara, bayangkan dia sedang mengetuk pintu hati kita, dengarkanlah. Dia ingin mengatakan, mari anakku bukalah pintu. Aku ingin masuk di tengah-tengah keluargamu. Aku akan menjaga, melindungi, memimpin, memberkati, dan memberikan berkat kepada engkau. Karena itu bukalah pintu. Tetapi banyak orang yang tidak membuka pintu. Mereka hanya melihat berbagai macam masalah hidup. Dan mereka tidak bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berikutnya saudaraku, Tuhan mau supaya kita mendengar suaranya. Dalam ayat 20 jelas, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku, ya, apa yang terjadi di sini? Tuhan mengatakan, aku akan masuk mendapatkannya, aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oh alangkah indahnya. Kalau kita membuka pintu, kemudian Tuhan masuk, lalu bersama-sama dengan kita sekalian. Nah saudaraku, di dalam area yang sangat menakutkan, di mana virus corona ini merajalela, saudara-saudara. Itu ketukan pintu dari Tuhan Yesus semakin keras kepada kita. Dia mengetuk, semakin keras terdengar. Tetapi sayangnya kita tidak mau mendengarkan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus membuka pintu hati. Bagaimana kita bisa membuka pintu hati? Yaitu tatkala saudara membaca firman, saudara mendengar sebaik-baiknya. Apa yang saudara baca? Ketika saudara sedang membaca misalnya renungan harian lewat air hidup, ya, lewat khotbah gereja, lewat kebaktian online dan sebagainya, lewat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu, lewat hal-hal tersebut, saudara harus berusaha untuk dapat mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan. Apa kira-kira kehendak daripada Tuhan? Apa kira-kira kerinduan Tuhan? Apa kira-kira perintah daripada Tuhan? Kita harus mendengar dengan baik. Kemudian berikutnya, Tuhan mau masuk dalam hidup kita, ya. Ayat 20 tadi dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya.
Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Yehova Shammah. Ya, saudara-saudara, artinya dia mau masuk dalam kegiatan hidup kita, dalam aktivitas kehidupan kita, lewat penyertaannya. Hidup kita akan dipimpinnya. Ya, dia akan menggembalakan kita sekalian. Dia tidak mau kita berjalan sendiri. Dia akan menjadi gembala yang baik bagi saya dan bagi saudara. Nah, ini artinya beserta dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan mau bersekutu dengan kita. Ayat 20 tadi mengatakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Wah, alangkah indahnya makan bersama-sama, artinya bersekutu, artinya berfellowship dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sebagai Bapa terhadap anak-anaknya, dia sebagai gembala yang agung terhadap umat gembalaannya. Nah, saudaraku, sehingga pergaulan yang sedemikian akrab, pergaulan yang intim penuh dengan damai sejahtera ini akan membuahkan berkat yang sangat luar biasa. Tuhan makan bersama-sama dengan kita. Artinya makanan yang kita sedang santap itu akan diberkati Tuhan, makanan apapun juga walaupun sangat sederhana saudara-saudara, tetapi itu akan menjadi berkat dalam pembentukan kekuatan imunitas tubuh kita, terutama menghadapi pandemi global yaitu COVID-19, saudara-saudara. Itu sebabnya saya bertanya, apakah saudara sudah punya pergaulan yang karib dengan Tuhan? Jawab sendiri, saudara-saudara. Nah, kemudian berikutnya, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ayat 20, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku, perkara mengikut Tuhan harus untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu-waktu tertentu. Saudara bersekutu dengan Tuhan, bergaul akrab atau intim dengan Tuhan, bukan untuk hari ini, ya, untuk minggu depan, untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, tidak. Tetapi sampai langkah yang terakhir, sampai napas yang terakhir, sampai Tuhan memanggil kita pulang, saudara-saudara. Itu sebabnya milikilah tekad hidup, sekali ikut Tuhan, aku tidak akan pernah melepaskan dia sampai selama-lamanya. Biarlah kerohanian saya dan saudara bukan suam, tetapi menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tetap semangat sampai langkah yang terakhir. Jangan lewati bulan demi bulan, hari demi hari. Demikian juga saudara jangan lewatkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi dengarlah, ketukan pintu hatimu, bukalah supaya Tuhan menyertai sepanjang hidupmu untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ingin mendoakan dimanapun saudara berada. Ya, mari kita tunduk kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami belajar dari jemaat Laodikia yang akhirnya mendapatkan teguran daripada Tuhan. Mereka harus membuka pintu hati. Demikian juga kami harus membuka pintu hati kami dan mendengar suaramu. Mempersilahkan engkau bersama-sama dengan kami, makan saidangan dengan kami, dan engkau memimpin, menggembalakan hidup kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Kalau kami hanya bersibuk mencari ya Tuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemuasannya, ampunilah kami kalau waktu-waktu kami habis untuk hal-hal yang tidak begitu perlu. Dan kami hanya memberikan waktu-waktu sisa kepada Tuhan. Itu pun kalau ada waktu. Kadang-kadang nyaris untuk Tuhan, tidak ada waktu lagi. Sekali lagi Tuhan ampuni kami. Firman-Mu mengatakan di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itu sebabnya Tuhan, jangan itu menjadi keadaan kami. Kami sadar, kami mau hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Membuka pintu hati dan mempersilahkan engkau masuk. Terima kasih banyak Bapa, engkau bersama-sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin.
Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh mentransferkannya dengan nomor rekening yang sudah ada di layar kaca ini untuk masing-masing gereja kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kekuatan buat setiap kami, bahkan teguran yang luar biasa buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan, firman itu boleh memberi pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kami dalam menghadapi pandemi yang global COVID-19 yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Pilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Baik saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terimalah berkat ilah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang sempurna dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menjadi milik bagianmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Terima kasih. Kita akan sudahi ibadah ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Yesus memberkati Bapak Ibu semua.